Di dalam dunia yang penuh dosa ini, seringkali kita berpikir bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Dan memang kenyataannya kita tidak pernah akan menjadi sempurna. Tetapi pernahkah kita berpikir dalam benak kita bahwa kita harus menjadi sempurna? Mari kita berdoa sebelum masuk dalam firman. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga firman yang disampaikan boleh dimengerti dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, dalam Matius 5 ayat 48 menyatakan bahwa hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Namun ada sebuah hal yang membuat kita bingung dalam Roma 3 ayat 10. Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada yang benar satupun tidak ada. Lantas apakah manusia harus menjadi sempurna atau memang pada kenyataannya manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna? Kita akan melihat maksud daripada pernyataan Yesus dalam khotbah di atas bukit di Matius pasal 5. Kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh Yesus bahwa manusia harus menjadi sempurna, layaknya Bapa di sorga adalah sempurna. Saya mengundang saudara-saudara membuka dalam Matius pasal 5 di ayat 43 sampai 47 dan kita akan melihat konteks dari teks yang disampaikan oleh Yesus. Di dalam ayat 43 Yesus menyatakan dalam khotbahnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Ayat 44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yesus katakan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, dia berkhotbah menekankan tentang kasih, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ayat selanjutnya dikatakan, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Yesus tekankan bahwa hendaklah kita sama seperti Bapa. Apa yang terjadi kepada Bapa dalam ayat yang kita bacakan barusan? Yaitu Bapa di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Ya artinya Yesus mau umat-umat manusia melakukan hal yang baik kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Tuhan mau bahwa manusia memiliki kasih tanpa pandang bulu atau memancarkan tentang kasih yang bersifat objektif. Ayat 46 dikatakan, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Saudara-saudara, Yesus kembali menekankan bahwa apabila kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apalah bedanya kita dengan pemungut cukai? Artinya Yesus tidak begitu berkenan ketika kita mengasihi orang hanya bersifat subjektif semata. Melainkan Yesus menyatakan bahwa hendaklah kita mengasihi siapapun dia, baik orangnya untuk kita, apakah dia jahat untuk kita harus mengasihi siapapun mereka. Lantas dalam ayat 47, Yesus kembali mengulang tentang konteks ini. Dia katakan, "Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Saudara-saudara, ini adalah satu pernyataan yang sangat menegur kehidupan kita. Seringkali kita hanya memberi salam kepada orang-orang yang kita kenal. Kita hanya bersikap positif kepada orang yang bersikap positif kepada kita. Yesus mau mengajarkan umat-umat manusia waktu itu bahwa berilah salam kepada siapapun orang itu. Tegurlah dan saling mengasihi satu sama yang lain kepada siapapun orang itu. Tidak memandang bulu, tidak memandang latar belakang, atau bahkan tidak memandang kesalahan apa yang telah mereka lakukan untuk kita. Inilah konteks yang Yesus tekankan dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, di ayat 48, Yesus menyatakan, "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu juga sempurna yang ada di sorga." Satu hal yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita, mengasihi seseorang adalah mengasihi secara objektif.
tidak pernah melihat kesalahan apapun yang mereka lakukan untuk kita, melainkan layaknya Bapa di sorga yang selalu menerbitkan matahari kepada orang jahat maupun orang baik. Mari kita melihat sejenak mengenai konteks dalam Matius 5 ayat 48. Kata sempurna sendiri yang Yesus tekankan di pasal ini adalah diambil dari bahasa asli, yaitu teleios, yang berarti bahwa utuh, lengkap, atau sempurna di dalam kasih. Artinya saudara-saudara, sempurna yang Yesus maksudkan di sini bukanlah seperti kita tidak memiliki dosa sama sekali, melainkan kesempurnaan yang Yesus maksudkan adalah suatu kesempurnaan dalam kasih. Jika saudara dan saya gagal menjalankan kasih, jika saya dan saudara gagal mengampuni satu sama yang lain, jika saya dan saudara gagal mengasihi orang secara objektif, maka saya dan saudara pula tidak bisa menjadi sempurna layaknya Bapa di sorga. Dalam satu kutipan dari seorang penulis Kristen, dia menulis dalam buku My Life Today, halaman 271. Dia katakan bahwa kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah kesempurnaan tanpa dosa, melainkan kesempurnaan dalam kasih sesama manusia dan kesempurnaan di dalam mengasihi Yesus. Saudara-saudara, pada akhirnya satu kesimpulan kita ambil dari pembahasan kita. Kembali kepada ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Seringkali kita mendengarkan pandangan dalam konteks duniawi bahwa ketika seseorang membenci kita, maka kita pula harus membenci kembali mereka. Tapi Yesus merubah pandangan dunia itu melalui Matius 5 ayat 48. Jika kita ingin dianggap sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna, maka kesempurnaan yang ada dalam pandangan Yesus adalah ketika kita tetap mengasihi secara objektif tanpa memandang latar belakang maupun apa yang telah mereka lakukan untuk kita, melainkan kita mengasihi, mengampuni, dan saling mengampuni dan memaafkan satu sama yang lain. Itulah yang akan menjadi satu perenungan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami dikuatkan melalui firman ini. Ajar kami untuk mengasihi secara objektif, walaupun dasarnya kami tidak sempurna. Tapi Yesus telah menjadikan kami sempurna di dalam kematiannya. Biarlah kami boleh menjadi sempurna, mengampuni satu sama yang lain, mengasihi, dan terus melakukan kasih tanpa memandang siapa orang-orang. Dan ketika kami mempraktikkan itu, hidup kami dapat memancarkan karakter Kristus. Hiduplah bersama-sama dengan kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.